kenapa kalau kita kemana-mana pasti selalu dibilang bahwa ada install CCTV. Karena menurut hukum itu harus ketika seseorang mau memasang CCTV itu harus dijelaskan. Jadi majikan harus memberitahukan kepada worker ya bahwa dia memasang CCTV. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya. Nah, dan itu juga harus dibilang bahwa data itu cuma untuk dipakai sesuai dengan maksud tujuan yang membuat memasang CCTV itu, tidak boleh lebih. Dan itu juga harus dihilangkan. Ya, data itu harus dihilangkan ketika misalnya dia udah mencapai tujuannya. Misalnya kalau kita udah 2 tahun bekerja di situ udah selesai, dia udah harus hapus semua itu. Jadi ini ya jangan dia juga di sini juga bilang bahwa ini memang cuma dipakai sesuai dengan maksud tujuan dan kemudian bahwa tidak ada orang lain yang bisa meminta data yang dikumpulkan oleh pihak majikan. Maka itu sebenarnya hal ini adalah sangat penting ya. Kayak seperti sekarang nanti akan berlanjut lah tentang yang data privacy ini yang pelanggaran itu. Oke. Tapi yang pasti secara hukum ketika majikan mau memasang kamera dia harus memberitahu kepada pekerjanya. Gitu loh. So it's stated that who can access the data. For example, only employer can check. In my situation, it's a fact that I told my employer to put CCTV in the house because I'm caring for an elderly person. As a purpose of protection, because I don't want her words against mine. That is CCTV. So let's say anything that should anything happen and who is involved, can the police access to that? Yeah, and you can request a copy of the CCTV as well. As you can see, I think Ini foto here, yeah. Dan jika orang punya hak untuk meminta foto kopinya, dan dia tidak boleh mengatakan tidak. Ya, kayak kalau kita kemana pun sebenarnya ya, kita di daun di belakang itu ada disuruh tuliskan tulisannya kecil-kecil sekali itu bahwa itu data kita akan dipakai untuk apa-apa. Sebenarnya kalau kita hal sekecil apapun kalau kita yang di telepon atau apa itu juga ada tulisan seperti itu. Jadi cuma karena dia saking kecilnya, saking banyaknya kita malas baca. So now we'll talk about your food allowance in clause 5B. Ya, pasal 5B ya mengenai uang makan ya. Anyone know what is the current food allowance? Tahu nggak sekarang uang ganti makanan berapa? 1129, 1150, 1170, 1170. 1196 starting from October 1st. Kan kemarin naik. So everything changes in October the 1st, 2022. Ya, itu sesuai dengan perubahan yang terjadi di tanggal 1 Oktober tahun lalu. So there's no guidelines on what is appropriate or inappropriate food. So there are some common issues about food. For example, if the employer provides you food which you don't like, but then whether it will qualify as an inappropriate food, this will be subject to argument because your employer did provide you food. Jadi lagi seperti tempat tidur layak, makanan itu juga tidak ada spesifikasi penjelasan yang jelas tentang apa itu makanan yang layak. Ya, nah, jadi karena tidak ada penjelasan yang layak tentang itu, maka akan sering menjadi argumentasi dan bisa menjadi perdebatan. Ketika misalnya ketika majikan memberikan makanan dan kita nggak makan. Tapi berarti kan bukan berarti nggak memberikan kita makanan, tapi cuma karena kita nggak bisa makan atau karena makanannya itu nggak terbiasa dimakan. Ya contohnya bubur. Kalau untuk orang Indonesia bubur itu untuk makanan orang sakit. Jadi itu yang akhirnya bahkan ketika kita ada sidang, ada kasus di pengadilan, ya itu menjadi sesuatu yang sangat subjektif orang per orang. This is so subjective, and it also depends on how much you require per day. So it's very hard to prove that the employer has actually breached this term.
Ya jadi karena itu kan orang per orang beda ya. Ada orang yang makannya satu mangkok cukup, kalau kita kan satu piring masih kurang. Jadi ya, jadi ini menjadi sesuatu yang sangat orang per orang dan juga oleh karena itu maka jadi susah untuk diperdebatkan hal seperti ini. And the contract states that the food allowance will only be provided if there's no food, and it will not be provided if there is merely insufficient food. Jadi di kontrak itu dibilang bahwa itu kan dibilang harus menyediakan makanan, ya. Jadi kalau seandainya ada makanan, tapi apakah itu menjadi isu kalau misalnya makanannya itu nggak cukup aja, ya. Jadi menjadi isunya di situ. Maka itu kemarin ketika kemarin kita waktu diundang untuk yang permohonan kenaikan gaji, kita itu juga meminta kepada Labor Departemen Hong Kong untuk mempertimbangkan mereka membuat peraturan yang jelas bahwa makanan yang layak itu kayak gimana. Jadi kita meminta mereka untuk melakukan itu. Tapi kemudian langsung mereka menjawab bahwa sebenarnya itu akan menjadi ranah pembicaraan kedua antara majikan dan pekerja. So in clause 6, Pasal 6 ya. it will be about day off and other holiday issues, which will be discussed next lesson. So make sure you guys attend as well. Nah, pasal 6 ini mengenai hari libur, cuti tahunan segala macam. Tapi karena hari ini kita cuma mau membahas tentang employment only dan karena yang ini adalah sesuai dengan hukum ketenaga kerjaan Hong Kong. Jadi karena kali ini kita bicara khusus tentang kontrak kerja, jadi yang ini kita yang minggu depannya. Next Sunday. Ya. Yeah, it will be me as well. So now this is the last slide, and after that you guys will have a break. Ini So pasal yang terakhirnya. it's about clause 8, which states the expenses the employer have to be responsible for. Ini adalah mengenai daftar-daftar biaya yang dimana majikan harus bertanggung jawab ketika mengirimkan kalian dari Indonesia ke Hong Kong. So as you can see, it includes some medical examination fees, visa fees, etc. Jadi seperti biaya pemeriksaan kesehatan, biaya visa, biaya akuntansi, pengesahan dari konsulat, ya, nah, itu tanggungan dari majikan. So if you guys have to pay first, can you guys reimburse from your employer? Kalau misalnya kalian dikeluarkan dulu biayanya, apakah kalian bisa minta kembali uangnya? Oh, yang bisa dong. Kan ada di sini. Yang paling penting di sini ada receipt. Kalau nggak ada receipt nggak ada gunanya. Ya. If you ask your friends or agent to buy it, it will be harder to prove. But then remember to keep, for example, WhatsApp record to show that, oh, it is actually you who asked your friend or agent to buy the ticket. Nah, jadi kalau misalnya kalian minta teman atau agen yang membeli, biasanya agak susah. Maka itu kalian harus cepat bukti bahwa kalian telah meminta teman itu. Oke. So now you guys can have a 15 minutes break perhaps, and then we'll have a role play, and you guys will be divided into groups to have this role play session. Oke, jadi sebelum kita break 15 menit, misalnya kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, karena setelah ini kita masuk sesi kedua. Jadi dari apa yang dipelajari sekarang, nanti kita bagi teman-teman di kelompok dan kita coba aplikasikan gimana penyelesaiannya. Oke, ada yang bertanya enggak? Dari ini semua jelas ya? Enggak apa-apa. Ada yang kurang? Bahasa Indonesia aja ya. Ya, saya terjemahkan. Bahasa Jepang ya. Kemarin itu saya ada teman saya ini ceritanya dia di intermini. Terus kemudian ketika di intermini beliau ini dapat tiket, tapi karena dia mencari majikan baru, jadi tiketnya itu hangus. Saya suruh minta ada nggak bukti pembelian tiket itu ke agensi, tapi agensi nggak mau ngasih, itu satu. Terus kemudian paspor dipegang sama si agensi kayak gitu. Jadi saya sempat diskusi dengan Mbak Ain juga dari Christian Action. Christian Action aku bukan dari Christian Action ya Pak. Dari SPB. Saya tanyakan itu gimana kalau misalnya tiket hangus kayak gitu kan. Jadi antara majikan dengan pembantu ini sebenarnya apa harus majikan yang memilihkan mau ngasih uang tiket atau masih mau ngasih tiketnya langsung? Actually, there's a friend who was terminated by the employer already provided ticket.
but then the worker want to find another employer, so that's why the ticket is higher. So question is that because they then ask the agent to show her the proof, the receipt that the agent, because they might want maybe want to use that to check some ticket, then agent refuse. So the question is that can she or ask the employer to just give the ticket money? Unless you can prove that. Kan No, can she ask the employer to just give ticket money rather than ticket? kan gini Oh Kak. yes, you can choose between physical ticket and money, but it all depends on the mutual agreement by both sides. Itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kan gini kan, majikan ngintervenir dia membelikan tiket, tapi ketika diminta tiketnya nggak dikasih. Terus dia kan mau pulang ke Indonesia kan, nggak mau pulang ke Indonesia kan gitu. Makanya majikan mengatakan bahwa kalau kamu nggak pulang ke Indonesia berarti tiketmu hangus. Tapi kita minta bukti tiket juga minta pembelian mesin itu nggak dikasih dan agent pun sama. Iya. Gitu. Ya kalau gitu ya laporin aja. Ya makanya itu masalahnya di situ. Kalau setahu aku memang majikan mau kasih uang atau tiket itu sudah memberikan haknya gitu kan. Gini loh, kalau dia bilang gini, majikan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan tiket. Iya. Oke? Jadi kalau seandainya ketika tiket itu dia bilang dia udah berikan tapi dia nggak kasih ke kita, ya saya kan nggak terima dong. Iya. Berarti kan saya nggak terima karena nggak pakai keterangan saya. So basically what happened is the employer said that the employer has bought her the ticket. However, because he doesn't want to buy, so the employer deposited the ticket to her. So she asked the employer to show where's my ticket, and she also asked the agent, but they refused to show it to her. Iya. Aku Anaknya bilang sekarang di mana? Anaknya ada di agensi. Di agensi. Tadinya dia mau pindah agensi cuma semuanya password dan segalanya itu diambil sama si agensi. Aku suruh lapor dia, tapi dia kok kita kan sudah mau bantu Kak, kita kan sudah mau bantu. Ayo kita laporin gitu. Tapi kan semua itu tergantung dari anaknya. Kita kan Anaknya juga nggak takut. bisa memaksa. Kayak anaknya itu kayak depresi selama dia dimajikan dia jarang dikasih makan. Karena ini tetangga saya sendiri. Sebenarnya no, so basically aku ask the West because the agency but ini sila dia dengar it's a discretion because the agent also password and everything. Oke, pada prinsipnya yang saya bisa katakan adalah dia punya waktu 14 hari. Jadi mungkin dia akan dipulangkan, pasti dia akan dikasih tiket dan dipulangkan sebenarnya menurut saya. Cuma masalahnya kali ini inilah yang terjadi. Kalian ngerti? Saya pernah satu kali, bukan pernah satu kali, bulan Maret ketika kami ke Tangga, live Cipok, memberikan pengobatan gratis. Dari 101 orang yang kami layani, itu cuma 5 orang yang bisa menjawab dengan benar masalah hukum ketenaga. Gila nggak? Daripada orang itu udah kerja di Hongkong lama. Karena kebanyakan orang malah seperti ini, kami NGO, I explain to them that supposed to be if they need to learn, they need to empower themselves. Yeah. We NGO, kita ke NGO kan kita nggak mungkin pergi ke rumah majikan kamu, takut kamu pulang. Iya. Mungkin toh. Jadi makanya kenapa kami sering, walaupun banyak sekali organisasi dan saya sendiri juga sering diminta ya sering berkolaborasi dengan organisasi lain memberikan penyuluhan. Kok saya nggak bosan-bosan? Ya, karena saya tahu teman-teman itu kan ada yang baru pulang keluar masuk keluar kan. Ya, jadi kadang-kadang yang pertama, jadi kadang-kadang ada yang nggak tahu yang baru. Yang udah lama, udah anteng, enak, nyaman, kan? Jadi, majikanku baik kok, nggak akan ada apa-apa lah, kan? Begitu kan? Akhirnya begitu masalah muncul, Bingung. HP aku tuh biasanya kadang sampai jam 11 malam, 12 malam masih bunyi. Kadang-kadang teman-teman kita aku belum bangun, itu udah dihubungin. Jam 5 subuh udah hubungin. Jadi kenapa? Karena begitu, padahal masalah kecil-kecil. Saya bingung. Makanya kalau ada kadang-kadang ada orang bilang, saya udah 10 tahun lalu dia tanya pertanyaan saya, menurut aku pertanyaan bodoh, karena aku tuh kesel gitu loh. Masalah kecil begitu kan nggak mungkin toh, kamu nggak bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maka itu kita berharap apa yang kita pelajarin hari ini ya disebarkanlah juga ke teman yang luas. Jadi kalau kalian ada kenal teman, bawa aja lagi. Karena apa? Karena ini penting buat mereka sendiri juga. Janganlah berpikir bahwa saya kan bukan orang organisasi.
Saya kan bukan aktivis, ya. Nggak perlu. The difficult one is really how the domestic helper have Domestic they are- worker. Yeah. We never call you guys domestic helper. Domestic worker. Domestic worker. They have a off day. If some few work stuff like that, we go together with them. They are saying, I already tired 1 week, stay at home. I do work hard. And why you supposed to join with you work stuff? They really, I don't know. Not really easy also. Ya, Really ya, very it's not easy. easy. Yeah. Sebenarnya kalau dipikir kalau kita belajar ilmu tuh nggak ada intinya. Yeah, because a lot organization, a lot community like they have shared something good knowledge for domestic helper. Ya. A lot every Sunday. You can join and free. Yeah, then this is all up to you. Ya, oke. So in regarding the money in exchange of ticket, is there such rule that you will, let's say, this year I end my contract, but I don't wish to go back to Indonesia. I prefer to stay here and continue the next contract. Is there such rule that says how much money should I receive in exchange of the ticket? There's no such rule as So it's going to be between me and my employer. Yeah. Negotiate. Yeah. Yeah. So I know that you guys have a lower bargaining power, but then that's a ruined household. Ya, negosiasi. Iya. Tapi sebenarnya pada saat kalian negosiasi kalian juga dia bilang, dia ngerti bahwa kan biasanya kan kalian posisinya agak rendah ya ketika menawar. Tapi kalian harus tahu taktiknya mah. Maksud saya gini loh, kan nanti kalian harus cari tahu dulu harga di pasar berapa. Baru saat itu nego sama dia. Dapat lebih mahal. Jadi pada orang teman-teman itu cara untuk negonya karena diri sendiri nggak tahu harganya berapa, nggak siap, ya tawar menawarnya yang jadi kurang gitu. Tapi kalau misalnya dia udah punya nih harganya berdasarkan itu dia tahu menawar, itu akan lebih bagus. Nggak mau kasih waktu bilang lu kan kalian pusing yang kalian apa. Kadang-kadang kalau misalnya kalian nggak ada temen aja mereka pusing kan. Jadi mungkin kalau seandainya kita nawar-nawar 500 atau 1000, ya mungkin mereka mau aja dengan tawaran seperti itu kan. The ticket also include holiday. Like we have 14 days or 2 years going back to Indonesia. So they need to pay 15 days. Oh yeah. And then like you 4 years also they also pay up more than 40 days. When you have that 40 Dan ngomong tentang Inolif ya, cuti tahunan. Ya cuti tahunan kan 14 hari ya. Jadi tahun pertama itu berapa hari? 14. Tahun pertama 7 Kak. 7, tahun kedua 7, tahun ketiga tahun keempat 9. Lalu setelah itu naik setiap tahunnya 1 hari. Oke. Maksimal berapa hari? 11. Salah. 14 hari. Ya. Oke. Kalau cuti tahunan, misalnya saya cuti tahunan, ya hari Minggu termasuk nggak? Enggak. Nggak termasuk. Tidak. Bagus dong. Kalau misalnya kalau tanggal merah termasuk nggak? Tidak juga. Nah itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya you asking the kontrak kedua juga 14 days is wrong. Karena kontrak kedua jadi berapa hari kontrak kedua? 17 hari. Gitu loh. Itu aja sih sebenarnya yang diingat-ingat. Bagaimana perhitungannya? Kalau misalnya uang ganti libur itu gimana? Uang gaji dibagi 1/3. Dibagi 100 dibagi 30. 150. Sebenarnya kalau untuk hari libur mingguan itu dibaginya 30. Tapi kalau misalnya untuk cuti tahunan beda lagi. Jadi kalau untuk hari cuti tahunan itu dihitungnya dengan rumus seperti ini. Tapi kalau untuk hari libur mingguan biasa, biasanya kami cuma langsung bagi 30.
euro. 154. Biasanya kadang-kadang kalau pengadilan, kalau untuk hari cuti tahunan pakai ini. Kalau hari mingguan semua pakai ini. Lalu mengenai kemarin yang pernah kamu tanyakan tadi tentang perhitungan gaji, yang akhirnya jadi perdebatan. Organisasi itu bilangnya ini, organisasi ini bilangnya ini. Kalau kami menurut berdasarkan kepada pengadilan. Karena pengadilan hitungnya gaji adalah dengan ini dibagi dengan jumlah hari bulan tersebut. Kalau misalnya bulan Januari ada berapa hari? 30. 31 kan belum selesai. Jadi dibagi 31. Itu menurut perhitungan dari pengadilannya. Jadi kita ikut aja perhitungan pengadilan. Oke ya. Nah, jadi boleh break 15 menit. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Itu masalah Sama. paspor di legal sama majikan. Passport held by the employer. So what should I do? Passport hold by the employer. If you ask your employer to return to you, will they rescind it? Apakah ketika kalau kamu minta majikan kembalikan pada kamu, apakah majikan akan kembalikan tidak? Tidak memberikan. No, she will not. Then I think they should fine the police because I don't think they have the right to hold their passport. Oke, alasannya kenapa dia pegang? Oke, secara hukum dia bilang, pengadilan bilang, kalau begitu kamu harus minta majikan kembalikan karena majikan tidak punya hak untuk menahan dokumennya kalian. Cuma, ini yang sering menjadi masalah kan. Hak, kalau kita bicara hukum itu adalah hak di kalian. Kalau kita bicara hukum, majikan tidak punya hak untuk menahan tanpa persetujuan atau izin dari kalian. Tapi namanya juga kalian kerja sama orang kan. Kalau kalian meminta, nanti dianya marah. Kalau marah, nanti mukanya hitam. Atau kamu juga jadi susah. Atau kemudian dia putus kontrak kamu. Kadang-kadang gini, jadi kamu harus pintar-pintar melihat, pintar-pintar ketika coba ngomong sama dia. Paling bagus, kamu ngomong sama agen. Agen pun Saya tahu, agen kan sama dia. Kalau gitu, ngomong ke konsulat. Ya nanti konsulat ngomong sama agen pasti ngomong sama majikan. Tapi terima resiko. karena gini, majikan dibilang, oke, saya mau kasih paspor kamu ketika kamu pulang Indonesia. Sekarang gini, kamu minta majikan kasihkan kwitansi, mengatakan dia menyimpan dokumen kamu. Karena kita takut ada beberapa kasus yang dimana majikan ketika dokumennya jadi jelek, dia sengaja menghilangkan paspor Anda. So I explain, bagian how it's very low. So if you ask, if someone angry, majikannya cikgu. Jadi itu harus dilihat. Karena ada beberapa kejadian seperti ini sekarang. Oke ya, ada pertanyaan. Sebenarnya gini, ketika ada agen yang menahan paspor, kami nggak bawa ya formnya. Nanti kali minggu depan saya kasih. Kita ada membuat satu form khusus saja, supaya memudahkan kalian untuk melaporkan. Kalian tahu nggak, employment agency itu kalau menahan paspor kalian, kalau kalian laporkan ke labor, izinnya bisa dicabut. Betul. Ya. Jadi kalian, maka itu kalau seandainya, tapi jangan langsung. Maka itu kadang-kadang ada teman-teman yang langsung pergi sendiri ngambil di agen. Harusnya lapor kepada labor, lapor pada konsulat. Karena gini Kak, yang di luar itu kan beritanya ambil paspor ke agent nggak dikasih bawa polisi kan gitu. Masalah selesai kan gitu. Anak-anak kan selalunya gitu. Betul. Karena teman-teman zaman dulu kami juga begitu kan. Iya. Karena kita, gini. Jadi ada perkembangannya deh. Dulu ya di labor department employment agency itu tidak ada hukum yang mengatakan bahwa agen tidak boleh menahan dokumennya kalian segala macam. Itu dulu SOP dulu nggak ada. Tapi setelah kemudian banyak sekali kasus seperti ini, jadi ketika kami bertemu dengan labor, semua memberikan masukan kepada labor Hong Kong. Baru kemudian pemerintah Hong Kong labor mengubah SOP tentang kepada employment agency ini. Yang dimana dikatakan agen tidak boleh menahan dokumennya kalian gitu loh. Jadi ini maka itu kenapa gunanya melapor. Kalau kalian diam-diam saja begini, so basically I explain to them
is that if agent holding your passport, you need to report to labor. Yeah, because but then she said that actually that what they say is that if your agent hold your passport and then you just go to bring the police. I said, it's true, before it's like that because the labor department did not have no. In that time they don't have a regulation saying that agent could not hold the passport. Yeah. But after we made a lot of complaint, everyone, all the NGO made a lot of complaint to the labor department, and labor department then put in the SOP that agent could not hold their passport. So this is the reason why the importance, untuk melapor. Karena kalau kami sendiri yang banyak ngoceh, dianggap bahwa kami NGO yang bermasalah, yang sering membuat keributan. Sebenarnya kalian aman-aman saja, cuma kata kami ini, gitu loh. Maka itu kalau kalian sendiri nggak ngomong, susah deh. Jadi ada perkembangannya. Dulu nggak ada seperti ini. Dulu cuci jendela. Boleh kan? Tetapi setelah banyak yang meninggal dunia dan jatuh, jadi akhirnya di kontrak kerja dibuat tambahan. Example like before, there's no regulation saying that they could not, they could, employer could not ask them to clean the window. Oh yeah. But after the incident, there's a domestic worker fell down and died. The labor department amend In the contract. Yes. Jadi ada perubahan. Jadi kita yang harus banyak ngomong. Kalau saya dulu, saya mengatakan begini. Kalau kita kan melihat nih bahwa makanan yang diberikan sering nggak layak, kan? Tapi seperti yang tadi dibilang oleh Miss Amanda, kan tidak ada spesifik hukum yang mengatakan bahwa makanan yang layak itu harusnya begini. Kalau kami mau ke pengadilan juga susah, karena hakim bilang itu subjektif. Dari dulu saya selalu mengatakan, bargaining power-nya kita ada loh. Pekerja migran Indonesia 140 lebih, mayoritas orang muslim. Kita sebenarnya bisa loh bilang bahwa tergantung pemerintah Indonesia sekarang juga sih, bahwa pekerja saya kebanyakan orang Islam, tidak makan bayi. Ya, jadi untuk mencegah supaya karena apa? Kadang-kadang kan karena majikannya nggak memisahkan, jadi kalian kan nggak makan. Jadi akhirnya makanan kalian menjadi tidak layak, tidak cukup nutrisi. Ya, jadi bargaining power-nya ada, gitu. Ya coba ya nggak ngerti lah ya, karena memang agak susah karena pemerintah Hong Kong kan juga masih melihat bahwa ada juga kan yang nggak muslim gitu loh. Maka itu pada saat kalian itu punya seperti kamu bilang, I have a skill, 6 years already, right? Nah, harusnya kan gajinya beda. Kalau kalian merasa diri kalian punya kemampuan, kalian punya bargaining power, harusnya ngomong dong sama waktu nego, waktu interview dengan majikan. Di nego, Iya. kan? Kita nego kayak aku masalah makanan kan sama orang tua kadang kita nggak cocok, terus kita minta kita nggak makan lebih, boleh nggak aku masak sendiri gitu. Jadi diizinkan masak sendiri. Yeah. So basically I say that, example like food. You can have, you can Muslim, you not eat pork. And then if you think that you have a bargaining power, you have a lot of skill, you bargain with your employer. Jadi kadang-kadang gini, prinsipnya kalian harus tahu satu hal. Kayak kami ya, kalau saya nggak pernah ngomong sama perusahaan saya mau minta naik gaji, dia pikir aku baik-baik saja. Ngerti nggak? Dia pikir aku senang sekali sudah. Bener loh. Jadi kalau kita nggak ngomong, orang tuh nggak pernah tahu. Jadi ya diomongin, coba pada saat kita ngomongnya aja, ya kita mesti lihat waktu, melihat tempat, melihat keadaan. Jangan orang udah mukanya kita marah-marah kalau kamu ngomong. Nah, jadi sama lah sebenarnya ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak cukup. Apa? Terakhir tadi. Saya mau menanyakan soal kan sekarang banyak WNI ya di luar sana itu gajinya itu memang tertulis di kontrak kerja kan standar. Tapi banyak di antara mereka yang gajinya lebih dari 5.000 ya 7.000. Nah, kebanyakan dari mereka bertanya, Kak, gaji saya 5.000 kok kenapa gaji saya
yang tertulis di standar lah. Kamu waktu sama agensi gimana, mau minta nggak boleh itu dituliskan. Nah, mereka menanyakan